الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jemaah sidang Jumat yang berbahagia. Di awal khutbah ini khatib mewasiatkan kepada jamaah sekalian dan juga kepada khatib sendiri agar kita selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Takwa dengan arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita meninggal dalam keadaan selain memeluk agama Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai suri tauladan bagi kita di dalam kehidupan kita beragama dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai, sesungguhnya malaikat Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya lisan kita selalu dibasahi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di melakukan salawat atau mengucapkan salawat kepada Rasulullah, tetapi kita wajib mengikuti apa yang telah dibawa oleh beliau berupa Al-Quran dan sunnah yang sahih. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan terpilih, insan yang maksum, yang telah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga sebagai contoh bagi kita untuk menapaki jejak-jejak langkah-langkah beliau agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil hisab kelak dan dapat berkumpul bersama orang-orang soleh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannahnya Jalla wa ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid merupakan ilmu yang paling utama. Sebagaimana telah kita pelajari, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama adalah nafi atau meniadakan, dan yang kedua adalah menetapkan atau mengisbatkan. La ilaha, tiada Tuhan. Jadi kita menafikan, meniadakan sesembahan selain Allah. Illallah, jadi kita mengisbatkan, menetapkan bahwasanya hanya Allah yang memiliki hak untuk disembah. Kemudian syahadat yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Kita mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi akhir zaman, nabi penutup yang menyampaikan risalah kepada umat di akhir zaman ini. Dengan mengakui kerasulan itu, maka wajib bagi kita untuk ittiba, mengikuti apa-apa yang telah dibawa oleh beliau. Dari Amr bin Auf bin Zaid Al-Muzanni radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, terlebih sunnah-sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan manusia. Maka bersabarlah wahai para pecinta sunnah Rasulullah, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Kalian adalah orang-orang yang asing di tengah umat. Kalian adalah al-ghuraba.
Di dalam kesempatan khutbah ini, khatib akan membawakan beberapa keutamaan dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk syahadat kita yang kedua, Muhammadur Rasulullah, mengakui kenabian Muhammad Rasulullah SAW. Untuk itu, beberapa keutamaan akan disampaikan pada kesempatan kali ini tentang keutamaan dari mengikuti atau mengakui kenabian Rasulullah dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Yang pertama, utamaan kita dari mengamalkan sunnah Rasulullah adalah menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Allah. Seorang muslim yang mengaku cinta kepada Allah, maka harus dibuktikan kecintaan tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka buktikanlah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi, bukti kecintaan kita adalah kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan cinta dari Allah Jalla wa'ala dan mendapatkan ampunan dari Allah yang Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsir hadis ayat ini dengan tafsiran sebagai berikut, bahwasanya ayat yang mulia ini adalah sebagai hakim terhadap semua orang yang mengaku mencintai Allah, akan tetapi dia tidak berada di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya ia adalah seorang pendusta di dalam pengakuannya tersebut, hingga dia benar-benar mengikuti syariat dan agama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataan dan perbuatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contoh, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Itulah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti dan mengakui apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, keutamaan dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang tidak akan menjadi beriman dengan iman yang sempurna hingga dia mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari dia mencintai seluruh manusia di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai aku lebih cintanya dari orang yang paling ia cintai dari bapak dan anak-anaknya dan dari seluruh sekalian manusia. Jika seorang mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari seluruh cintanya kepada manusia, maka dia akan mendapatkan petunjuk beliau dan akan mengikuti apa yang dibawa oleh beliau dan lebih mengutamakan petunjuk dari Rasulullah SAW. Al-Qadi Al-Iyad rahimahullah berkata, "Ketahuilah bahwa seseorang yang mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakan kecocokan dengan apa yang dia cintai tersebut. Namun jika dia tidak mencintai, maka tidak akan benar dalam kecintaannya, dan dia hanya orang yang mengaku-ngaku saja. Maka orang yang benar dalam kecintaannya kepada Rasulullah SAW akan nampak tanda-tanda daripada dirinya. Adapun tanda-tanda yang akan nampak dari orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, dia akan meneladani Nabi SAW dalam segala hal, dalam muamalahnya, dalam manhajnya, dalam akidahnya, dalam perbuatannya sehari-hari. Kemudian dia akan mengamalkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai amalan-amalan yang menambah pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian orang yang mengakui mencintai Rasulullah, dia akan mengikuti perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, dia akan mengakuinya dan akan mengikutinya dan tunduk dan patuh.
Kemudian orang yang mencintai Rasulullah, dia akan beradab dengan adab yang baik dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan senang, sedih, maupun dalam keadaan yang dia benci sama sekali. Sebagaimana ketika dia mendapatkan sebuah musibah, dia tetap berada di atas sunnah Rasulullah SAW dengan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mengharapkan balasan pahala yang besar dari Allah. Apalagi ketika dia mendapatkan keadaan yang senang, maka dia akan mengucapkan alhamdulillah wa masyafa'al, qadarullah wa masyafa'al, alhamdulillah. Semua dia lakukan semata-mata untuk menunjukkan bukti kecintaannya kepada Rasulullah SAW sebagai pecinta Rasul yang sejati. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah bahwasanya mencintai Rasul adalah sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi kita agar kita terhindar dari kesesatan. Karena hanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW kita akan mendapatkan nur, akan mendapatkan huda, petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman, Kul ati'ullaha wa ati'ur rasul, fa in tawallau fa innama alaihi wa hummilau alaikum ma humiltum, wa in tuti'uhu tahtadu, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu adalah apa saja yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Dan tiada lain kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan terang. Illal balagul mubin, menyampaikan amanat dengan jelas, dengan terang. Jadi kewajiban kita sebagai muslim, sebagai mukmin mencintai Rasulullah adalah mentaati apa-apa saja yang telah disampaikan dengan jelas oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada dibebankan kepada kita untuk apa-apa yang telah dibebankan kepada Rasulullah SAW. Rasul hanya menyampaikan dan kita mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan karena memang sunnah Rasulullah SAW merupakan sebaik-baik petunjuk. Allah Ta'ala berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kamu, yang harus kamu contoh, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan meyakini akan kedatangan hari kiamat. Dengan begitu dia akan banyak berzikir, mengingat, banyak-banyak menyebut nama Allah. Kemudian keutamaan selanjutnya dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW yaitu menjaga keselamatan diri-diri kita dari perselisihan dan perpecahan. Nabi SAW telah berwasiat untuk kita agar berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin sebagai solusi bagi kita jika terjadi perselisihan. Rasulullah SAW bersabda, Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha wa addu walaiha bin nawajiz. Maka wajib bagi kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk yang lurus. Berpegang teguhlah dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, jauhilah semua perkara yang baru dalam agama, karena semua perkara baru dalam agama adalah suatu yang muhdas, dan semua yang muhdas itu adalah merupakan kesesatan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang tidak kita pungkiri ada sebagian orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut sunnah dan salaf, tetapi mereka berpecah belah. Padahal
Sesungguhnya manhaj salaf tidaklah berselisih dan berpecah. Namun yang berselisih dan berpecah adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya. Manhaj salaf adalah manhaj yang maksum dari hal tersebut. Namun dalam kenyataannya terdapat penyimpangan baik disadari maupun tidak. Sebagaimana banyak orang yang menisbatkan dirinya sebagai pemeluk agama Islam, namun kenyataannya di lapangan jauh sekali dari praktek-praktek Islam yang hak. Sebagaimana agama Islam telah memerintahkan persatuan pada kaum muslimin dan janganlah berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali-tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Manhaj salaf merupakan jalan persatuan. Namun orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya terpecah belah. Sesungguhnya semua itu adalah sebagai ujian bagi kita, ujian bagi kaum muslimin, bagi siapapun yang baik, yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas dan paling takwa kepada Allah dan ridho pada Allah atas segala hal. Kemudian apabila terjadi perselisihan di antara kita, dianjurkan bagi kita untuk saling mendamaikan di antara kaum muslimin tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, wa aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka yang terdapat perselisihan. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah sidang Jumat yang berbahagia. Poin yang kelima, keutamaan dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam hal mengamalkan dan mendakwakan sunnah ini, kita akan memperoleh amalan yang besar, pahala yang besar, ganjaran dari Allah. Pelakunya, yaitu orang-orang yang melakukan, mengamalkan sunnah ini, akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya. Ini ditunjukkan oleh banyak hadis sahih, di antaranya yaitu An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu min ajri mislu ajuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ajurihim say'a. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuk suatu petunjuk, dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia. Wa man da'a ila dolalah kana alaihi min ism mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim sayyi'ah. Dan barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan tersebut tanpa dia mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keenam, keutamaan dari mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita akan diselamatkan Allah dari azab api neraka. Kaum muslimin yang berpegang pada Islam yang murni, yang berdasarkan ajaran Nabi SAW dan para sahabat adalah kaum muslimin yang disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, atau at-ta'ifatul mansurah, yaitu orang-orang yang selamat dari ancaman Allah daripada azab api neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Iftiraqul Ummah, An Auf ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa wahida fil jannah wa sab'una fin nar. Akan terpecah berai orang-orang Yahudi menjadi 72 golongan, 71 golongan, di mana 70 golongan akan masuk ke dalam neraka dan 71-nya masuk ke dalam surga.
wa taraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah wa ihda wa sab'una finnar wa wahida fil jannah. Akan tercerai-berai orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani ke dalam 72 golongan, di mana 71 golongannya masuk ke dalam neraka dan satu golongan masuk ke dalam surga. Wallazina nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala 73 firqah. Demi Muhammad yang jiwaku berada di tangannya, akan terpecah umatku atas 73 golongan. Wahidatun fil jannah wasintani wasaba'una finnar. 72 terancam masuk ke dalam neraka dan hanya satu golongan yang akan masuk ke dalam surga. Qila ya Rasulullah, bertanya sahabat kepada Rasulullah, manhum? Qala Rasulullah al-jamaah. Rasulullah menjawab, mereka satu golongan tersebut adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas jamaah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin terakhir, keutamaan kita dari mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi faktor yang masukkan seorang hamba ke dalam jannahnya Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan dari Abu Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Maka dikatakan kepada Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan itu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan orang yang bermaksiat kepadaku, maka dia adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan agar kita dicintai oleh Rasulullah, sehingga kita mendapatkan beberapa keutamaan-keutamaan tersebut. Mulai dari bangun tidur hingga tidur, banyak amalan-amalan yang dapat kita kerjakan. Di samping amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunnah dapat kita kerjakan untuk menambah pahala-pahala kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Untuk itu kita harus mengilmui apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk masuk ke dalam pasar pun kita mendapatkan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ganjaran dibuatkan atau disiapkan sebuah rumah di surga. Begitu besar keutamaan kita jika kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan dari sebagian keutamaan dan keindahan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang hak, jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Maka khatib berpesan kepada jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah marilah kita bersemangat ayyuhal ikhwah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah dengan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian janganlah kita takut mendapatkan celaan dari manusia. Jangan sekalipun kita takut mendapatkan ejekan karena kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Sebagaimana di awal kita mengenal sunnah, begitu berat sekali cercaan, cacian yang kita terima. Namun seiring berjalannya waktu, kita dapat menghadapi semua hal tersebut dan kita dapat sikoh, kita dapat istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW tanpa kita terpengaruh oleh cercaan atau cacian-cacian dari manusia. Yang ketiga, janganlah kita malu dalam menampakkan sunnah Rasulullah. Kaum kafirin saja mereka tidak malu-malu menampakkan kekufuran mereka di tengah-tengah umat. Maka dari itu kita sebagai ahlu sunnah, marilah kita menampakkan sunnah ini di kalangan umat Islam agar sunnahnya Rasulullah yang mulai ini dapat benar-benar hidup dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ihya'us sunnah, maka sunnah ini akan menjadi sebuah tradisi di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian selanjutnya tetaplah kita belajar, tetaplah kita thalabul ilm, menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita dapat berjalan di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang hak. Kemudian kita tetap bersatu, berpegang teguh, jangan terjadi percerai-berai di antara ahlu sunnah, dan tetap kita menampakkan adab-adab yang mulia sama umat, baik umat Islam maupun selain umat Islam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu walal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa li dzikrillahi akbar. Qimus shalah.